Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau menceritakan pengobatan kelenjar tiroid gitu kan. Kalau dari yang kemarin saya sudah menceritakan, saya ada benjolan, pertama diperiksa ada benjolan, terus periksa operasi operasi 2 kali dan akhirnya terapi ablasi. Dan perlu diketahui teman-teman semua, kalau untuk penanganan kelenjar tiroid itu sendiri memang terapinya terapi ablasi, yang lebih tepatnya itu bukan kemo atau sinar. Kalau kemo atau sinar untuk penyakit kanker yang lainnya selain tiroid gitu kan. Terus untuk teman-teman kemarin ada yang menanyakan kalau apa ada makanan pantangan selama setelah ablasi atau setelah operasi gitu kan. Ya, kalau untuk sebelum ablasi kita disarankan untuk menghindari makanan berbahan baku laut sama kedelai sama susu dan olahannya lah gitu kan. Terus jangan dulu menggunakan balsem gosok atau permen mint gitu. Terus untuk yang berikutnya, setelah operasi itu kita memang kalau udah terdeteksi kanker sebisa mungkin untuk menghindari makanan yang bakaran itu sebisa mungkin dihindari. Terus penyedap rasa sama untuk gulanya boleh tapi jangan dikurangi, pokoknya dosisnya dikurangi dari yang sebelumnya gitu kan. Sama pewarna buatan itu tidak bagus juga untuk penderita kanker gitu. Terus dan kemarin ada yang menanyakan kelenjar tiroid itu hanya terjadi pada perempuan gitu kan. Jawabannya tidak. Cuman kelenjar tiroid sering terjadi pada perempuan karena memang faktor fluktuasi hormonal yang lebih sering. Jadi kan fluktuasi hormonal itu perubahan hormonal sama wanita kan sering. Kayak misalkan kan wanita itu mengalami ya haid, ya ya hamil, setelah melahirkan itu kan memang semuanya bersifat hormonal semua dan itu memang mempengaruhi kondisi tubuh kita. Dan jadi seperti itu. Terus karena memang gejala awal penyakit tiroid itu sangat samar, seringkali terjadi untuk terlambat dideteksi. Jadi saran untuk teman-teman kalau sudah merasakan leher sulit menelan, terus kadang sulit menelan itu ya kita lihat ada itunya enggak gitu kan. Kalau ada yang bergerak naik turun, kita bisa langsung periksakan. Atau ada yang merasakan gejala-gejala yang dulu saya sebutkan, misalkan ngantuan, gampang lelah gitu kan, terus badan susah berkeringat, ada juga yang keringat berlebih juga gitu kan. Terus makan banyak tapi tidak ada peningkatan berat badan atau stabil, itu boleh diperiksakan dulu biar kita ceritakan sama dokter aja keluhannya. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut gitu kan. Soalnya kalau kelenjar tiroid itu sakitnya sebenarnya kalau terkontrol itu aman-aman saja. Kalau saya sendiri memang ya mungkin sayanya dulu memang bandel, terus ya pengobatannya gitu kan. Terus karena memang faktor biaya juga untuk pengobatannya itu kan nggak murah gitu kan. Jadi saya memang menunda pengobatan ya kan. Yaitu pikirannya kita kan, kita kaum awam yang yaudah biarin benjolannya masih kecil ini gitu kan, benjolannya masih kecil ini masih aman gitu kan. Ya untuk teman-teman semuanya perlu diketahui kalau memang benjolan sekecil apapun walaupun tidak ada keluhan itu perlu diperiksakan, perlu dikonsultasikan ke dokter biar diketahui kelanjutan. Selanjutnya saya sakit apa gitu kan. Ya kalau kita memang kan mikirnya, kalau yang awal-awal itu saya sendiri gitu juga mikirnya gitu,
nanti kalau tahu penyakitnya malah stres, malah kepikiran, malah otomatis saya sendiri tuh ada kepikiran juga, nanti kalau saya mati gimana gitu kan, kalau udah itu ada gitu kan. Nah itu jadi saya harap sama teman-teman pikiran seperti itu dihilangkan gitu kan. Ya seperti di awal juga saya jelaskan, kalau memang kita belum, itu namanya kan memang belum menerima, oh saya sakit begini, harusnya begini gitu kan, memang belum tahu, jadinya kita belum menerima, belum berdamai dengan penyakit yang ada di tubuh kita gitu kan. Tapi untuk alhamdulillah untuk saat ini saya berdamai dengan sakit saya, dan saya berterima kasih sama keluarga, anak-anak saya, suami gitu kan, yang selalu mendukung dan mensupport saya untuk pengobatan ini. Karena memang benar-benar pengobatannya itu harus sabar dan itu harus continue gitu kan. Karena saya sendiri pengobatannya itu sebulan sekali ke Jogja, dari Pacitan ke Jogja gitu kan. Dari Pacitan ke Jogja itu paling enggak kalau saya tuh berangkat habis subuh, nanti pulangnya habis isya itu paling malam. Tapi kalau paling cepat itu kadang maghrib sudah sampai di rumah, itu udah cepet. Tapi kalau paling malam itu habis isya baru sampai rumah. Dan itu saya meninggalkan anak saya di rumah, karena suami kan kerja di luar kota, saya tinggal di rumah sama anak saya yang masih kelas 1 SMK sama kelas 2 SD. Nah, itu yang dulunya anak yang 2 SD itu yang dulu saya bawa pas awal-awal setelah operasi, itu saya bawa terus karena memang belum sekolah. Nah, dan itu memang perlu kesabaran. Dan untuk teman-teman semua, pokoknya jangan merasa takut, jangan merasa langsung mendiagnosa sendiri, wah ini nanti kalau aku sakitnya begini saya gimana gitu kan. Nggak usah yang mikirnya seperti itu, pokoknya ikuti alurnya. Kalau mau ke dokter disarankan misalkan dari dokter ke RSUD, terus ke rumah sakit daerah, langsung ke rumah sakit pusat gitu, itu ikuti saja alurnya, kita manut saja. Makanya saya di sini berbagi untuk teman-teman semua agar tidak panik. Soal memang kalau awal-awal terdeteksi sakit itu memang kita ujung-ujungnya yang kena mental. Jadi kan kegiatan tidak bersemangat, nafsu makan pun turun, akhirnya kan down semua, malah akhirnya pikirannya kemana-mana dan kita nggak fokus untuk pengobatan. Dan itu juga pengalaman saya sendiri seperti itu, awal-awal terdeteksi itu turun sampai 4 kilo karena memang jatuhnya lebih ke pikiran gitu kan, kepikiran anak masih kecil kok sakit gitu kan. Terus yaudah, tapi alhamdulillah semua keluarga mendukung, mensupport, dan memang keluarga terdekat yang memang yang selalu mensupport itu memang jadi kekuatan kita untuk buktikan aku semangat, aku sanggup, aku bisa melalui semua ini gitu kan. Apalagi kalau saya kan memang masih ada anak masih kecil, saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus kembali sehat, walaupun gimana caranya prosesnya saya lalui, saya jalani gitu kan, demi anak-anak gitu kan. Biar ya cita-citanya tetap pengen ngelihat anak nanti tumbuh besar seperti apa gitu kan. Yang pasti kalau anak yang masih kecil kan masih tetap membutuhkan figur seorang ibu gitu kan, yaitu tetap buat semangat saya sendiri gitu kan. Itu untuk teman-teman itu. Jadi untuk pengobatan tiroid itu sendiri, yaitu karena kelenjar tiroidnya sudah diangkat. Nah, jadi saya pengobatannya itu seumur hidup. Nah, pengobatan seumur hidup itu minum hormon tiroid itu seumur hidup untuk mengontrol kondisi hormon tiroid, untuk mensuplai, karena kan memang hormon tiroid kelenjar tiroidnya sudah tidak ada, jadi harus disuplai dari luar, yaitu minum hormon tiroid ya berupa obat memang gitu kan, tapi cuman kecil obatnya itu
minum obat itu seumur hidup untuk mengganti suplai hormon tiroid yang tidak bisa diproduksi tubuh kita, itu disuplai dari luar, dan untuk menekan perkembangan kanker tiroid itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau memang nanti ada gejalanya, ada keluhannya setelah operasi itu, nanti didampingi obat pengganti hormon itu dengan vitamin-vitamin yang untuk menunjang keluhan-keluhan yang dirasakan setelah operasi tersebut. Dan untuk saya sendiri keluhannya adalah kesemutan. Kesemutan itu itu kadang sampai di sini belakang kepala, terus sini kadang masak aja sampai kesemutan bahunya, terus punggung sama pantat juga kesemutan juga gitu kan, sama kaki. Tapi nanti itu kalau misalkan dalam kondisi tidur, jadi kalau saya kondisi tidur saya langsung bangun, pokoknya di tubuh kita digerakin sebisa mungkin agar kayak peredaran darah menjadi lancar gitu kan. Soalnya saya kondisi tidur pulas itu bisa tahu-tahu tidak berasa, itu bisa. Itu memang mungkin salah satu efek dari pengangkatan tiroid itu sendiri. Tapi karena memang tapi teman-teman nggak usah takut kan, itu memang kita tetap disuplai dengan itu kan, ada vitamin, dan bisa juga dengan dari makanan, insya Allah aman gitu kan. Yang penting kita didampingin dengan minum air putih yang banyak, karena kan kita minum obat itu setiap hari gitu kan. Ya udah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya nanti kita ceritakan pengalaman selanjutnya, pemeriksaan apa aja yang setiap bulannya dilakukan, apa pengambilan sampel darah atau gimana, nanti saya ceritakan di part selanjutnya gitu kan. Terus yaudah, untuk hari ini cukup sekian. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal, sakit itu jauh lebih mahal. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.